Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggal-Atmaja SI MSI AK selaku dosen Punji 1, yang terhormat Ibu Niwayani Yulianita Dewi SI AK MSA selaku dosen Punji 2, yang terhormat Ibu Sunita Devi SI MSI selaku dosen Punji 3. Perkenalkan, saya Nyoman Trisna Kartini Putri dengan NIM 17170512008 akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS pada SMA Negeri 1 Singaraja. Adapun yang saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu objek yang dijadikan dalam pengelolaan keuangan dana BOS adalah SMA Negeri 1 Singaraja. SMA Negeri 1 Singaraja merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Singaraja, di mana SMA Negeri 1 Singaraja merupakan salah satu organisasi pemerintahan tentunya dalam bidang pendidikan yang harus mempertanggungjawabkan segala pelaporan keuangannya, baik kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, pada sistem pengelolaan dana BOS terdapat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan, lalu pembelanjaan dana BOS, lalu penyusunan pelaporan penggunaan dana BOS, lalu penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja, yang berarti bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya, kajian teori. Adapun hasil kajian penelitian yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, Kaswandi tahun 2015, selanjutnya Iren Muryati tahun 2016, selanjutnya Erdiani Silili tahun 2017, dan Fadli tahun 2018, serta Wardani tahun 2019. Lalu teori yang pertama, teori stewardship digunakan untuk memberikan suatu pemaparan mengenai perilaku pengurus pengelolaan dana BOS atau steward, diharapkan dapat bertanggung jawab dan mengesampingkan kepentingan pribadi agar terselenggaranya tujuan pengelolaan dana yang baik, serta yang sesuai dengan Juknis Permendikbud nomor 6 tahun 2021 terkait anggaran dana BOS tersebut. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaporan. Selanjutnya, biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, akuntabilitas pengelolaan dalam keuangan. Konsep transparansi adalah suatu konsep dari GCG yang mana mewajibkan setiap organisasi untuk bebas memberikan informasi terbuka kepada publik, baik dilihat dari segi laporan keuangan dan non-laporan keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis akuntabilitas. Akuntabilitas publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi tahun 2015, yaitu akuntabilitas vertikal dan vertikal atau vertical accountability, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Berikut penjelasan dari setiap unsur tersebut. Transparansi adalah nilai utama dari akuntabilitas, di mana individu atau organisasi dikatakan akuntabel apabila ia mampu menjelaskan atau menilai tindakan atau aksinya. Selanjutnya, liabilitas merupakan definisi yang mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerja. Selanjutnya, definisi BOS.
Sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau BOS kepada seluruh sekolah setingkat sekolah dasar atau SD atau Madrasah Ibtidaiyah atau MI atau sekolah dasar luar biasa atau SDLB dan sekolah menengah pertama atau SMP atau Madrasah Tsanawiyah atau MTS atau sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB di Indonesia untuk meringankan atau menggratiskan biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat yang merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 2 tentang wajib belajar. Selanjutnya, perencanaan dana BOS pada hakikatnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Model penelitian. Pada model penelitian ini terdapat pengelolaan dana BOS lalu dibuatkan sistem pelaporan kepada masyarakat dan pemerintah sehingga menghasilkan sistem pelaporan yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada rancangan penelitian ini adalah analisis pengelolaan dana BOS pada SMA Negeri 1 Singaraja sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Singaraja berdasarkan petunjuk teknis Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Selanjutnya pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah pada SMA Negeri 1 Singaraja yang beralamatkan di Jalan Pramuka nomor 4 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, yang merupakan sekolah favorit dan juga sekolah ini memiliki pengelolaan yang baik. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara atau staf keuangan, komite, dan juga guru. Ada definisi operasional variabel penelitian. Variabel pertama yaitu pengelolaan dana BOS terdapat prosedur pengelolaan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan sasaran dana BOS. Lalu yang kedua, prinsip penerapan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kinerjanya dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemberi amanah. Selanjutnya, pada metode pengumpulan data, melakukan tanya jawab langsung kepada pengelola dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja, bahkan melakukan wawancara dengan komite, kepala sekolah, dan guru sebagai informan pendukung. Selanjutnya, teknik observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yang diobservasi dalam penelitian ini adalah proses pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Selanjutnya, dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti seperti dokumen laporan keuangan, dana BOS, dokumentasi kwitansi atau nota pembelian dan pengeluaran dalam pembiayaan dana BOS. Dokumentasi kegiatan operasional dari dana BOS, dokumentasi dengan informan dan tempat penelitian. Selanjutnya, pada metode dan teknik analisis data, yang pertama reduksi data. Reduksi data meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertajam analisis. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian dengan metode kualitatif. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ataupun pengambilan suatu tindakan dalam penelitian. Yang ketiga, analisis penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan merujuk pada proposisi yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya keabsahan data menggunakan uji triangulasi data, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal atau data lain untuk pengecekan atau perbandingan data.
Adapun jenis-jenis triangulasi data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, seperti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan juga guru. Selanjutnya yang kedua, triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti informasi yang didapat melalui hasil wawancara tentang perencanaan penggunaan dana BOS. Diperiksa lagi kebenarannya dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen terkait, yaitu RKS. Yang ketiga, triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan pengecekan melalui wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Secara umum, SMA Negeri 1 Singaraja berada pada ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara SMK Negeri 1 Singaraja, lalu sebelah selatan Pura Jagatnata, sebelah timur SMP Negeri 1 Singaraja, sebelah barat Polres Buleleng. Selanjutnya, adapun visi sekolah berbunyi unggul dalam mutu, berkarakter, wawasan global. Sehubungan dengan visi di atas, maka misi dari SMA Negeri 1 Singaraja adalah misi untuk mencapai keunggulan mutu pendidikan, misi untuk mencapai karakter, misi untuk mencapai wawasan global. Selanjutnya, untuk tujuan sekolah terdapat tujuan umum serta tujuan khusus. Selanjutnya, struktur organisasi SMA Negeri 1 Singaraja. Jumlah tenaga pendidik ASN sebanyak 50 orang dan non-ASN sebanyak 20 orang, dengan jumlah pegawai ASN sebanyak 8 orang dan non-ASN sebanyak 23 orang. Selanjutnya, sistem pengelolaan dana BOS, yaitu yang pertama, penyusunan perencanaan anggaran pendapatan belanja sekolah. Perencanaan pengelolaan dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Singaraja diawali dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB BOS SMA. RKS SMA Negeri 1 Singaraja menjabarkan pengelompokan sumber dana yang diperoleh sekolah yang terdiri dari dana masyarakat, dana pusat, dana provinsi. Penggunaan dana tersebut disesuaikan kebutuhan dari sekolah, seperti dana pusat berupa dana BOS SMA, terdapat aturan penggunaannya. Lalu selanjutnya, penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB atau BOS SMA. Data penyusunan RAB BOS SMA Negeri 1 Singaraja diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan dokumentasi. Kegiatan yang dapat didanai menggunakan dana BOS SMA adalah kegiatan operasional sekolah, non-operasional yang tercantum dalam petunjuk teknis, sehingga sekolah dapat dengan mudah melakukan penyusunan item-item perencanaan pendanaannya. Selanjutnya, pembelanjaan dana BOS. Data pembelanjaan dana BOS SMA tahun 2021 berupa barang dan jasa diperoleh dari wawancara kepada kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan juga komite sekolah, serta dokumentasi dan observasi. SMA Negeri 1 Singaraja memiliki tim khusus untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan barang atau jasa. Selanjutnya, penyusunan pelaporan penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Sistem pelaporan keuangan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Secara umum, laporan yang direalisasikan terbilang sudah sangat transparan. Adapun sistem pelaporan dana BOS yang berlaku pada SMA Negeri 1 Singaraja tertuang pada sistem di bawah ini. Yang pertama, prosedur penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah yang sedang berjalan adalah pada gambar di samping ini. Dimulai dari yang pertama, masing-masing guru dan wali kelas membuat
RKAS atau Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah yang akan diserahkan kepada bendahara sekolah. Lalu yang kedua, kemudian proses berikutnya rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS yang diserahkan oleh guru dan wali kelas dan disusun oleh bendahara sekolah dan diserahkan kepada kepala sekolah untuk disetujui. Rencana kegiatan anggaran sekolah yang ketiga, selanjutnya rencana kegiatan anggaran sekolah yang diserahkan oleh bendahara sekolah diperiksa jika ada kesalahan, maka akan dikembalikan lagi kepada bendahara sekolah untuk diperbaiki. Selanjutnya yang keempat, kemudian rencana kegiatan anggaran sekolah itu ditandatangani oleh ketua komite sekolah dan akan diserahkan lagi kepada kepala sekolah setelah ketua komite sekolah menyimpan untuk arsip. Selanjutnya, kepala sekolah mengarsipkan rencana kegiatan anggaran sekolah dan menyerahkan kepada bendahara sekolah untuk diarsipkan. Selanjutnya, proses pembuatan BKU atau buku kas umum sekolah yang sedang berjalan adalah pada gambar di samping, dimulai dari yang pertama, instansi lain memberikan bukti penerimaan dan pengeluaran dana kepada bendahara. Selanjutnya, bendahara membuat buku kas umum berdasarkan bukti penerimaan dan pengeluaran dana dan menghitung saldo. Selanjutnya, buku kas umum yang sudah dibuat selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah untuk ditanda-tangani. Kemudian, kepala sekolah menandatangani buku kas umum lalu mengarsipkan dan menyerahkan buku kas umum yang sudah ditanda tangani kepada bendahara. Selanjutnya, bendahara mengarsipkan buku kas umum yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah untuk bukti sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari tim manajemen dana BOS. Selanjutnya, pada gambar diagram konteks di atas terdapat 3 entitas yang terdiri dari guru, instansi lain, dan kepala sekolah. Guru dan wali kelas bertugas memberikan data rencana kegiatan anggaran sekolah ke dalam sistem, instansi lain memberikan data bukti penerimaan dan bukti pengeluaran ke dalam sistem, dan entitas kepala sekolah mendapatkan laporan rencana kegiatan anggaran sekolah dan buku kas umum yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan menyerahkan laporan rencana kegiatan anggaran sekolah yang sudah ditandatangani kepada sistem. Selanjutnya, penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Akuntabilitas adalah unsur yang penting yang harus diterapkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ningsih tahun 2013 memaparkan ada 5 hal yang harus terpenuhi oleh organisasi untuk bisa dikatakan akuntabel, yakni yang pertama transparansi, lalu liabilitas, lalu kontrol, lalu responsibilitas, dan responsivitas. Selanjutnya, implikasi penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan di atas terdapat beberapa implikasi penelitian, baik secara praktek maupun teoritis. Yang pertama, implikasi teoritis. Teori lain yang mendukung adalah teori stewardship, di mana teori ini merupakan suatu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, akan tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya, dalam teori ini sudah sangat jelas peranan kepala sekolah sebagai manajer di dalam mengatur perputaran kas melalui dana BOS. Selanjutnya, implikasi praktis, di mana setiap pengeluaran dana BOS tidak sembarang dikeluarkan karena harus sesuai dengan peruntukan 14 poin yang sudah tertuang pada Juknis BOS, di mana penelitian di SMA Negeri 1 Singaraja sudah melakukan pengeluaran dan pembiayaan dana BOS untuk kegiatan sekolah sudah sesuai dengan Juknis BOS. Selanjutnya, simpulan. Pengelolaan dana BOS diantaranya meliputi yang pertama, penyusunan perencanaan anggaran pendapatan. Belanja sekolah meliputi perencanaan anggaran dana BOS dan perencanaan sumber daya manusia pengelola dana BOS. Lalu yang kedua, pada pembelanjaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS berjalan dengan baik dan lancar.
Lalu yang ketiga, sistem pelaporan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja sudah sangat terotorisasi dengan jelas. Lalu yang keempat, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Singaraja telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur akuntabilitas, yakni transparansi, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Tetapi ada salah satu unsur yang belum dioptimal diterapkan, yakni menerapkan liabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Selanjutnya saran. Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait sistem pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada penyusunan perencanaan anggaran, pendapatan belanja sekolah di SMA Negeri 1 Singaraja sudah disusun sematang mungkin dan direncanakan dengan melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal tetapi dalam penyusunan perencanaan anggaran, pendapatan sekolah harus dilaksanakan rapat perencanaan yang diketahui oleh komite sekolah dan guru dan staf SMA Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya, pada pembelanjaan dana BOS, SMA Negeri 1 Singaraja memiliki tim khusus untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan barang atau jasa. Pada tim pembelanjaan dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana dan karyawan tata usaha bagian inventarisasi. Pembelanjaan barang atau jasa tidak dilakukan dengan asal membeli barang atau jasa saja, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dibuat dalam rencana awal. Selanjutnya, pada penyusunan laporan penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja sudah tersusun secara baik, akan tetapi untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban kepada warga sekolah atau masyarakat, sebaiknya pengurus atau panitia pelaksana pengelola dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja melaksanakan pertanggungjawaban setiap sebulan sekali bagi masyarakat dengan membagikan hard copy atau mengupload soft copy keuangan yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk menyelaraskan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dan pemerintahan, seharusnya pengimplementasian konsep akuntabilitas terus dioptimalkan dan diterapkan secara maksimal melalui pertanggungjawaban pelaporan keuangan dana BOS yang berbasis standar akuntansi yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.